Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ketemu lagi bersama saya Tiara Nabila Safrani dengan nomor induk mahasiswa 2200858500028. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga kelas 04 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memberikan materi tentang analisis fenomena sosial terkait keluarga, yaitu toxic parenting. Dari tugas mata kuliah IKK Sosiologi Keluarga dengan dosen pembimbing Dr. Haja Samsida MPD. Pertama-tama saya akan memberikan pengertian apa itu keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Peran keluarga, terutama orang tua, menjadi amat penting bagi pembentukan karakter anak. Terlebih lagi jika pembentukan karakter anak dimulai sejak usia dini. Komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga yang merupakan cara salah seorang anggota keluarga untuk berinteraksi dalam anggota lainnya, sekaligus sebagai wadah dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup. Contoh kasus yang saya paparkan di sini yaitu berjudul "Seorang Ibu Menganiaya Anaknya Hingga Tewas Saat Belajar Online". Inisial LH, seorang warga desa Cipalabu, Kabupaten Lebak, Banten, menganiaya putrinya berinisial KS yang baru berusia 8 tahun hingga tewas pada akhir bulan Agustus lalu. Perempuan berusia 26 tahun ini dilaporkan melakukan penganiayaan karena kesal anaknya susah diajari saat belajar online. Rangkaian penganiayaan yang dilakukan LH adalah mencubit, memukul dengan tangan kosong, hingga menggunakan gagang sapu. LH juga memukul bagian belakang kepala anaknya sebanyak 3 kali di saat anak itu tersingkur lemas di lantai. Suami LH berinisial IS, umur 27 tahun, sempat memarahi istrinya begitu menyaksikan penganiayaan tersebut. Namun hal itu sudah terlambat. Korban yang tidak kuat menahan penganiayaan dari ibu kandungnya harus meregang nyawa saat itu juga. Keduanya kemudian sepakat membawa kabur jenazah korban dan menguburkannya di TPU Gunung Kendeng, Kecamatan Cilaku, Lebak sebagai upaya menghilangkan jejak. Korban dikubur dengan pakaian lengkap. Kejahatan itu kemudian terbongkar 2 minggu setelahnya. Menyusul kecurigaan dari warga sekitar melihat gundukan tanah yang masih baru di TPU tersebut. Warga merasa curiga lantaran tidak ada yang meninggal dan dimakamkan di TPU Gunung Kendeng dalam beberapa pekan terakhir. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku di Jakarta. Dari kasus yang saya paparkan tadi termasuk dari toxic parent. Apa itu toxic parent? Toxic parent adalah orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Mereka bisa melakukan berbagai kekerasan pada anak, bahkan membuat kondisi psikologis atau kesehatan mentalnya terganggu. Toxic parent juga enggan berkompromi, bertanggung jawab, maupun meminta maaf kepada anaknya. Hal ini seringkali dilakukan oleh orang tua yang memiliki gangguan mental atau merupakan seorang pecandu. Toxic parent tidak hanya atau selalu menekan hukum fisik kepada anak bila anak melakukan kesalahan. Ada juga yang meracun kesehatan mental anak dengan kata-kata kasar maupun ucapan serta perlahan membunuh semangat anak. Yang ini justru lebih bahaya karena tidak terlihat. Toxic parent biasanya terjadi sebagai sebuah mata rantai yang terus berulang. Orang tua yang melakukan toxic parent pun bisa jadi sebenarnya mereka korban dari toxic parent yang dilakukan oleh orang tua mereka. Pengalaman-pengalaman tersebut akhirnya terus menumpuk dan mengubah cara berpikir mereka sehingga tanpa sadar mewarisi hal tersebut di kemudian hari.
Adapun ciri-ciri toxic parent, yaitu yang pertama, memberikan hukuman fisik secara berlebihan demi alasan disiplin. Yang kedua, menekan anak secara psikis dan emosional. Yang ketiga, membuat anak terlibat dalam masalah orang tua. Yang keempat, menyuap anak dengan timbalan bila menuruti keinginan orang tua. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan toxic parent. Yang pertama, memiliki ekspektasi yang berlebihan pada anak. Seperti saat anak memiliki cita-cita, kadang orang tua yang membuyarkannya ekspektasi yang berlebihan, seperti mematahkan semangat anaknya dengan komentar negatif dan malah mengarahkan anaknya pada impian yang tidak diimpikan oleh anaknya. Yang kedua, suka mengatur. Mengatur semua keinginan anak dari A sampai Z tanpa melakukan kompromi. Yang ketiga, selalu menyalahkan anak. Ini akan membuat anak menjadi kurang percaya diri. Yang keempat, memiliki sifat egois dan kurang empati, seperti selalu mengutamakan dirinya tanpa tahu kebutuhan dan perasaan anak seperti apa. Orang tua dengan kriteria ini biasanya selalu mengukur sesuatu sesuai dengan perasaannya. Yang kelima yaitu mengungkit kesalahan anak. Jangan sampai ayah dan ibu mengungkit kesalahan anak karena ini akan membuat mereka merasa bersalah. Jika sudah dimaafkan, maka jangan diungkit lagi. Yang keenam, tidak menghargai usaha anak. Pastikan ayah dan ibu mengapresiasi dan menghargai pada setiap usaha anak. Yang ketujuh, mengumbar keburukan anak. Jagalah harga diri mereka di depan banyak orang. Jangan sampai malah mengumbarnya hanya karena melihat anak orang lebih bisa dibanding anak sendiri. Adapun mengatasi toxic parent dengan komunikasi keluarga. Yang pertama, anggap anak sebagai teman. Berikan kasih sayang dan perhatian pada saat ia menceritakan kisahnya. Berikan tanggapan selayaknya seorang teman dan bukan sebagai orang tua yang mengatur hidup anaknya. Yang kedua, puji keberhasilan kecil yang dilakukan anak. Hal ini akan membuat anak merasa dihargai dan bisa membuat bangga keluarga. Juga dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang ketiga, hargai apa yang telah dilakukannya. Mungkin hanya sekedar perbuatan kecil, seperti mengembalikan mainan pada tempatnya, menata sepatu di rak, dan sebagainya. Yang keempat, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bila perlu, kita cari ungkapan yang paling sederhana agar ia dapat menangkap maksud tanpa salah mengartikan perkataan kita. Selain itu, gunakan kata-kata menarik bila berbicara dengannya disertai dengan candaan kecil agar tidak merasa tertekan. Yang kelima, yakinkan pada anak orang tua bisa diandalkan. Tentu tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan harus ditunjukkan dengan perbuatan. Jadilah kita sebagai orang tua yang dapat diandalkan dan selalu ada setiap sedang membutuhkan bimbingan dan dorongan atau sekedar pujian. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ungkapkan dengan perbuatan. Untuk menunjukkan kasih sayang bisa diungkapkan melalui sentuhan, memeluk, membelai, menatap lembut, ataupun mencium. Hal ini membuat anak merasa disayang dan diperhatikan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu toxic parent sangat berpengaruh pada tumbuh kembang dan kesehatan anak. Jadi, orang tua harus memberikan contoh nyata dan hindari penggunaan kata-kata yang tidak layak didengar oleh anak. Untuk itu, dalam berkomunikasi dengan anak, ibu dan ayah harus memperhatikan karakter anak agar komunikasi menjadi berhasil. Komunikasi harus dibina sedini mungkin dan dilandasi oleh pengertian dari orang tua. Pada dasarnya, anak hanya ingin diperhatikan dan disayang oleh orang tuanya. Komunikasi yang berkualitas pada anak akan membuat mereka mampu mengenal dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, memudahkan dan mengetahui akan persoalan, serta memberikan pengertian yang terbaik terhadap anak. Dengan begitu, orang tua juga akan terhindar dari perilaku toxic parent. Demikian pemaparan dari saya, mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.